Pencapaian IDF setahun di Rafah. Saudara, inilah Brigade 188 IDF yang bertugas di Rafah, jalur Gaza. IDF masih terus mengejar teroris Palestina di Gaza yang masih bertahan di tengah perang. Selama operasi di Gaza sejak Oktober 2023, ribuan teroris menyerah. Yang terbaru ada 2 teroris Hamas di Rafah yang menyerah pada IDF. Setelah diinterogasi oleh Sinbad, kedua teroris memberikan informasi intelijen yang signifikan yang menunjukkan lokasi infrastruktur bawah tanah di Rafah. Infrastruktur tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal dan pusat aktivitas teror Hamas. Di daerah Syaburah di Rafah, IDF menemukan terowongan sepanjang 1 km di kedalaman 25 meter. Dalam terowongan teror terdapat ruang tamu, toilet, dapur kecil, pintu ayun, dan beberapa poros keluar. IDF menemukan sejumlah senjata dan bahan peledak. Setelah menyelidiki Syaburah, pasukan IDF menghancurkan infrastruktur teror tersebut. Unit Yalam IDF meledakkan terowongan dan senjata Hamas. Saudara, pada 6 Mei 2024, IDF memasuki Rafah, daerah di jalur Gaza yang berbatasan langsung dengan Mesir. Artinya sudah setahun IDF berada di Rafah. Video drone ini adalah kondisi Rafah per Mei 2025. Kehancuran dan keruntuhan bangunan mewarnai Rafah. Sejak April 2025, sejumlah bulldozer berada di Rafah untuk membersihkan puing-puing bangunan. IDF berencana untuk memperluas zona bebas dari warga Gaza dan teroris Palestina yang semula hanya di koridor Philadelphia saja bertambah dengan koridor Morak. Koridor Philadelphia terletak di antara Rafah dan Mesir. Koridor Morak terletak antara Rafah dan Khan Yunis. Kini koridor Morak sudah bisa dilalui kendaraan IDF dengan mudah dan cepat. Saudara, selama bulan April 2025, IDF masih menemukan terowongan teror di dekat TK dan sebuah sekolah. IDF juga menemukan sekarung penuh peluru yang ditaruh dalam kantung tepung berlogo UNRWA. Berbagai jenis senjata, peralatan militer milik teroris yang ditemukan IDF disita. Saudara, setahun IDF di Rafah memang membawa perubahan besar bagi warga Gaza. Rafah adalah tempat terbunuhnya Yahya Sinwar, pemimpin teroris Hamas.
Warga Gaza kehilangan rumah, kehilangan harta milik mereka. Namun, meski IDF berhasil menguasai Rafah, warga Israel juga kehilangan kehidupan yang berharga akibat banyak orang yang diculik teroris pada 7 Oktober 2023 yang dibunuh teroris di Rafah. Sejumlah sandera dibunuh Hamas saat ditawan di terowongan di Rafah. Bahkan diduga masih ada sandera hidup dan tewas dari total 59 orang yang hingga kini masih ada di Rafah. Saudara, Rafah memang hancur, namun rumah dan kota dapat dibangun kembali. Sedangkan para sandera, warga Israel, warga negara asing yang dibunuh pada 7 Oktober 2023 tidak akan pernah dapat kembali lagi. Kini Rafah menjadi kawasan yang dijaga IDF, dikuasai Israel untuk sementara hingga perang usai. Damai hanya bisa tanpa teroris. Salam damai dari Fakta Israel. I'm Israel Hai, bangsa Israel hidup.